saat semua orang membahas Indonesia emas, kita nggak sadar kalau dalam waktu dekat, Malaysia akan nyusul Singapura dan Brunei untuk menjadi negara maju. Emang benar? Faktanya ya gitu. Malaysia ini cukup adem ayem, tapi nyalip banyak negara untuk urusan negara maju. Nah, Oke guys, kembali ke video reaction aku malam hari ini. Guys, kalian masih ingat gak video reaction aku yang ini? Yang ngebahas tentang Malaysia bakal menjadi negara maju tahun 2025. Dan dari sana banyak tahu netizen Malaysia yang berkomentar katanya Malaysia 2025 gak jadi negara maju, tapi jadi negara berpendapatan tinggi. Karena gak ada tuh katanya menteri Malaysia yang bilang Malaysia bakal menjadi negara maju tahun 2025. Kita aja yang heboh sebagai warga Indonesia. Tapi gue nyadar bener sih, kita yang heboh. Mereka tuh kayak tenang aja. Sorry akan hal itu, mungkin gue salah memberikan judul ya. Tapi ini ada salah satu video yang menarik lagi nih dari orang Indonesia. Dari channelnya Bang Tom MC ya. Beliau tuh memberikan judul Indonesia kalah telak. 2025 Malaysia sudah jadi negara maju. Dibahas lagi nih di sini. Menarik banget. Kira-kira apa yang dibahas oleh Bang Tom MC ini? Beliau merupakan salah satu pembicara motivator yang sangat keren lah pokoknya di Indonesia, dan kayaknya pembahasannya juga bakal sangat keren. Kita lihat video sekarang guys. Tapi sebelum itu gue punya ucapan spesial buat abang gue di Malaysia, yaitu Abang Bosku di Negeri 9 Malaysia yang baru saja berulang tahun beberapa bulan lalu sih sebetulnya. Gue telat ngucapinnya, tapi gak apa-apa. Pokoknya doa terbaik buat Abang Bosku. Semoga di umur Abang Bosku saat ini bisa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Pokoknya doa yang terbaik buat Abang Bosku. So, tanpa berlama-lama, aku udah gak sabar banget. Jadi kita langsung tonton saja pembahasan dari Bang Tom MC tentang Malaysia bakal jadi negara maju tahun 2025. ternyata Indonesia cuma menang euforia. Heboh. Kenapa? Karena kita bakal disalib Malaysia sebagai negara maju. Walaupun ya, nyaring banget nih soal Indonesia emas, Indonesia emas. Nyatanya Indonesia cemas. Kita bakal kalah nih sama negara tetangga kita. Nah, supaya jadi negara kaya, mereka cukup melakukan peningkatan $500 saja dari pendapatan tahunan setiap warga. Nah, nanti kita amati ya, salah satu hal atau sektor-sektor yang membuat Malaysia jadi industri semikonduktor. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah blueprintnya sudah dirancang 5 dekade lalu. Kita belajar dari point of view kita hari ini. Nah, teman-teman, masalahnya ya, kita ini punya banyak materi untuk membuat produk yang sama. Kenapa industri kita di situ-situ aja? Apakah Malaysia memang sudah layak jadi negara yang lebih maju? Dan kita juga akan bahas bersama di konten Behind the Business hari ini. Bersama saya, Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Seru nih. Ini beliau adalah orang yang cerdas. Malaysia 2025 chapter 1. Saat semua orang membahas Indonesia emas, kita nggak sadar kalau dalam waktu dekat Malaysia akan nyusul Singapura dan Brunei untuk menjadi negara maju. Emang benar? Faktanya ya gitu. Malaysia ini cukup adem ayem, tapi nyalip banyak negara untuk urusan negara maju. Nah, sebenarnya itu nggak mengagetkan, karena di 2021 kemarin Bank Dunia sudah membuat satu prediksi. Katanya kalau negeri jiran bisa jaga kualitas, inklusivitas, dan tingkat keberlanjutannya, ini mereka pasti jadi negara maju di antara 2024 sampai 2028. Ya mungkin kedengarannya klise, tapi yang bilang Bank Dunia ini tuh, jadi nggak bakal salah ya. Mempertanyakan pandangan mereka untuk konteks ini kayaknya ngajar hukum gravitasi ke Isaac Newton alias nggak ada gunanya. Oke, nah lagian tahu nggak sih kalau Malaysia sudah mentransformasi ekonominya sejak beberapa dekade terakhir. Nah, ini dilakukan dalam program bernama RMK atau Malaysia Plan. Ini adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah yang dibuat oleh pemerintahan mereka sejak tahun 1956. Udah lama ya. RMK layaknya seperti blueprint di dalam bisnis. Dan on point juga. Isinya adalah strategi, proyek prioritas, hingga program-program khusus pemerintah Malaysia untuk mengentaskan kemiskinan,
pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan warganya di berbagai sektor kehidupan. Sekarang, mereka sedang memasak RMK 13 yang katanya akan berfokus pada aspek dasar. Secara overall, semua kerja keras ini menempatkan mereka pada urutan ketiga sebagai negara paling sejahtera di ASEAN. Itu bukan klaim, karena predikat ini sesuai dengan HDI atau Indeks Pembangunan atas penilaian Manusia. ini Dari nih. penilaian kumulatif pada aspek harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, Malaysia mendapatkan poin 0,807. Sialnya, angka itu jauh lebih besar dari yang kita punya. Jadi untuk sah jadi negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia punya standar pendapatan nasional bruto yang harus dilewati. Sederhananya, para negara kandidat harus memiliki PNB per kapita lebih dari 13.845 US dollar. Nah, tahun ini Malaysia menargetkan PNB 13.430 US dollar. Tahun ini ya. Jika akhir tahun target itu tercapai, kemungkinan besar tahun depan mereka resmi jadi negara maju. Wow, keren sumpah. Perjalanan 5 dekade. Sampai detik ini, saya tahu teman-teman di sini penuh rasa keraguan. Mungkin juga ada yang nggak terima, tapi ya itu normal. Ya, logika aja, kita yang paling vokal, deklarasi negara maju, ternyata malah Yang sebelah saudara yang maju. serumpun yang diakui lebih dulu. Sakit nggak sih? Sakit lah. Namun di sisi lain, kita harus berbesar hati dan mengakui bahwa perjalanan menuju status itu bukanlah kisah yang instan. Bisa dibayangkan nggak? Dari 1950-an mereka sudah bikin RMK. Saat kita kena stagflasi dan hampir pailit karena utang Pertamina, tahun 70-an Malaysia merancang program jangka panjang lewat kebijakan jauh-jauh hari ekonomi baru. banget. Program tersebut cukup mengatur strategi industrialisasi dan menggiring ekonomi mereka keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam Keren sumpah. 20 tahun ke depan. Nah, langkah Malaysia ini mungkin nggak glamor, tapi ternyata strategis juga. Setidaknya ada 4 hal penting dalam perjalanan 5 dekade mereka, yaitu mulai transformasi secara terkonsep. Saat itu Malaysia belum jadi pusat teknologi yang disegani seperti sekarang. Namun, yang membedakan mereka adalah kesadaran untuk fokus pada sektor-sektor produktif dan investasi jangka panjang. Pada awal dekade 1970-an, pemerintah Malaysia mengambil langkah besar dengan merintis industrialisasi melalui kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy. Ya, singkatannya NEP. Ini bukan dokumen yang membebaskan pemerintah dan pemilik modal untuk asal bangun pabrik atas nama industrialisasi, tapi sebaliknya, ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia melakukan transisi dengan hati-hati. Dari pertanian sebagai tumpuan ekonomi, mereka beralih ke manufaktur dan menjajaki pasar luar negeri. Momentum ini membawa investasi asing masuk silih berganti. Bahkan dalam urusan investasi asing langsung atau direct foreign investment, Malaysia sempat menjadi kompetitor Singapura dengan rata-rata pertumbuhan 14,84% tahun 71 sampai 93. Saingan Singapura. Meskipun sektor ini bergerak secara volatil, FDI negara ini sejak 74 sampai sekarang rupanya positif terus. Saat itu kita ngapain? Kayaknya kita masih ribet dengan kebijakan sumber daya alam. Sedang di waktu yang sama Malaysia sudah memetakan jalur ekonomi baru, membangun infrastruktur, insentif pajak, free trade zone. Sedangkan setelah menelurkan kebijakan adalah momen untuk memaksimalkan infrastruktur. Gimana caranya? Sederhana, pemerintah Malaysia memulai dengan Export Processing Zone. Export Processing Zone atau kawasan pemrosesan ekspor adalah strategi khusus untuk menarik investasi asing. Jadi simpelnya, pemerintah mereka akan bikin kawasan industri di mana akses pada fasilitas dan regulasi yang berlaku akan dipermudah. Targetnya siapa? Ya jelas, untuk investor asing. Nah, di kawasan ini, perusahaan asing yang menanam modal akan mendapatkan keuntungan seperti bebas biaya masuk, pajak ekspor yang rendah, dan dalam prosedur ekspor impor juga pasti akan ada kemudahan. Setahun setelahnya, mereka mendeklarasikan kawasan free trade zone di Penang. Mereka ngatur tuh, ini Penang nih. Misalnya kuota ekspor minimal 80%, biaya pusat gratis, industri hingga gitu fokus gak sih? pada kegiatan manufaktur. Penang. Nah, aturan-aturan ini accessible. Nah, masuklah perusahaan besar seperti Intel, Texas Instruments, dan kalau saya bilang inilah awal rute mereka sebagai negara maju. Peningkatan nilai ekspor dan kontribusi ekonomi
sesuai dengan yang kita bicarakan. Kombinasi infrastruktur dan kebijakan yang searah membuahkan hasil yang luar biasa. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor elektronik Malaysia mencapai 36% dari total ekspor nasional mereka. Saat mereka sejauh ini, kita masih mengandalkan produk mentah dan setengah jadi untuk diekspor. Masih bertanya, kenapa kita kalah? Menemukan potensi semikonduktor. Satu bagian yang paling krusial dari kemajuan Malaysia adalah industri semikonduktor. Iya, Saat banyak mereka negara pembuat menjadikan chip, ini wacana, jago. Malaysia mengunci posisinya sebagai pemain utama. Negara ini bukan hanya terlibat, tapi juga jadi 10 pilar utama dalam siklus pasokan global. Nah, kerja keras mereka membuahkan hasil. Ya, peta persaingannya jelas. Tahun 2024, mereka menargetkan investasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Nggak bisa dipungkiri, ini adalah pendorong utama Malaysia jadi negara maju lebih cepat dari kita. Tapi pertanyaan sederhana muncul di kepala saya nih. Apakah sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, kita punya masalah dengan Malaysia? Rumpun penuh bola panah. Kita dan Malaysia memang serumpun. Pada beberapa hal bisa jadi saling bantu. Tapi harus diingat ya, bisnis tetap bisnis. Urusan industri semikonduktor ini jadi agak sensitif karena sebenarnya kita punya resource yang lebih banyak dan lebih baik. Ya, kamu harus tahu kalau gadget, handphone, kamera itu ada chipnya. Membuat chip atau semikonduktor itu butuh pasir silika. Uniknya, kita adalah negara yang punya cadangan pasir silika 332 juta ton. Ini banyak tapi banget. nggak dimanfaatin. Apalagi ternyata kita memegang lebih dari 10% cadangan dunia, bauksit guys. dunia. Nggak sampai di situ. Kita masuk ke dalam 5 negara produsen bauksit dengan total produksi 21 juta ton. Itu 6% dari market share global loh. Pertanyaannya kok bisa kita di sini-sini aja? Sumpah. Kok bisa perusahaan teknologi tidak ada yang melirik kita? Nah, kita coba lihat Malaysia. 2016, mereka cuma bisa produksi bauksit sebesar 1,37 ton. Jauh 2020-an, banget. estimasi produksi mereka cuma 4,3 juta ton. Dua angka ini masih jauh dari apa yang mampu kita produksi. Sumpah. Anehnya, proyeksi pendapatan industrinya kebanting. Jauh banget. Kita cuma bisa dapat 1,5 miliar dolar tahun ini, sedangkan Malaysia? mereka punya proyeksi hingga 16 miliar dolar, hampir 10 kali lipat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita tertinggal di bidang ini? Salah satu alasan utamanya sederhana, Sumber daya manusia gak sih? untuk menyediakan infrastruktur dan insentif yang setara. Hal itu tambah parah dengan regulasi yang makin hari makin berubah. Terus gimana investor atau perusahaan multinasional tertarik ke sini? Kalau dasar hukum kita juga ya kurang begitu jelas. Nah, ini kita pelajari cara Malaysia Overall bekerja. ya, kita memang negara yang cukup kaya akan sumber daya alam. Betul. Tapi Malaysia memberi tahu dunia bahwa dedikasi pada infrastruktur secara terukur mampu jadi cara yang ampuh untuk membawa negara menjadi lebih sejahtera. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama adalah berkalkulasi dengan matang. Dari pengolahan sumber daya alam dan sumber pangan jadi sebuah negara industri adalah keputusan yang berisiko. Saya yakin ya pemerintah mereka saat itu punya konsep dan kalkulasi yang matang. Itulah yang awalnya harus kan kita petani pelajari. gitu, Yang ke kedua adalah pertanian, memahami sekarang cara pandang semikonduktor. investor. Mereka. Malaysia memulai industri semikonduktor tanpa kelimpahan sumber daya. Lahirnya kebijakan insentif dan turunannya adalah bukti bahwa mereka berupaya memberi nilai tambah pada calon-calon investor. Jika kita mengadopsi kerangka berpikir yang sama, mestinya ya kita juga punya potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Lebih besar, karena kita punya sumber daya yang banyak infrastruktur. Malaysia adalah contoh yang bagus dalam membangun sebuah industri. Targetnya terukur, kebijakannya dievaluasi 2-3 tahun sekali. Jadi ya realistis lah. Dalam waktu dekat mereka bahkan menganggarkan 5,3 miliar dolar untuk macam-macam infrastruktur. Dana ini mengcover pelatihan 60.000 insinyur lokal. Nah, kalau roadmap-nya jelas kayak gini, ya wajar. Intel dan Infineon percaya dan berani investasi dalam skala besar. Yang keempat adalah menaruh bahasa internasional sebagai bahasa kedua. Lah, apa hubungannya? Penting tahu ya, bahasa. saya rasa kebetulan yang menguntungkan ini hal yang baik. Jadi gini, kerja
di perusahaan multinasional membutuhkan skill dasar berbahasa Inggris. Benar nggak? Betul. Nah, kebiasaan masyarakat Malaysia itu berbahasa Inggris. Udah biasa membuat mereka menjadi negara tertinggi ketiga yang warganya ngerti bahasa Inggris di level ASEAN. Ini adalah dampak positif sesuai dengan peribahasa bisa karena biasa. Jadi gimana? Belajar apa hari ini? Banyak. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar dari Malaysia, yaitu bikin blueprint jangka panjang, lalu mengeksekusi rencana dengan penuh serius. Keren Anda pun banget. bisa jadi perusahaan kelas dunia dengan strategi yang sama. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Pembahasan yang sangat luar biasa banget dari Tom MC ya. Beliau membahas sangat detail banget dan ini berdasarkan data guys. Kita udah gak bisa ngelak lagi. Beliau bicara fakta, ada datanya. Jauh hari Malaysia mempersiapkan ini semua. Dari tahun 1950-an mereka udah merencanakan sesuatu yang saat ini bakal terjadi sebentar lagi gitu, bahkan terrealisasi menjadi negara maju. Perlahan aja mereka berproses. Kalau berpikir tentang peluang, sepertinya memang Indonesia lebih berpeluang menjadi negara maju kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Sumber daya alam antara Malaysia dan Indonesia itu punya perbandingan yang sangat lumayan cukup signifikan, jauh gitu. Tapi Malaysia bisa memanfaatkan, mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Yang saya salut dari negara tetangga, yaitu Malaysia, itu mereka gak banyak ngomong, mereka gak banyak koar-koar di sosial media, gue bakal jadi negara maju. Bahkan kita yang heboh sebagai orang Indonesia, bener gak? Mereka kayak diem-diem aja, nyantuy, tahu-tahu maju. Kalau Indo udah guor-guor terus. Tapi nyatanya gak tahu. Tapi gue bener-bener berharap Indonesia juga bisa menjadi negara maju Pak suatu saat nanti ya. Meskipun gue rasa ini bakal perlu proses yang panjang banget. Pembahasan barusan ternyata kita bisa simpulkan bahwa Malaysia itu mampu mengambil keputusan yang sangat beresiko tapi tepat gitu guys. Karena tadinya Malaysia itu berfokus pada sektor pertanian. Mungkin pemerintah di sana sudah berpikir bahwa aduh ini nggak cukup menjanjikan nih. Kayaknya kita harus segera beralih dengan apa yang kita miliki, skill yang kita miliki. Beralihlah ke semikonduktor yang pada akhirnya sekarang menjadi raksasanya Malaysia. Orang banyak tergantung ke Malaysia. Ini kayaknya untuk video aku yang sebelumnya yang ngebahas negara maju, kayaknya bener gak sih guys, itu real bakal jadi negara maju. Mungkin bahasanya beda ya, kalau di sana berpendapatan tinggi. Ya intinya pendapatan tinggi juga artinya negaranya maju dong gitu, bener gak? Dan di sini gue mau ngingetin kita tuh bukan berkompetisi ya di sini, tapi kita kayak berharap bener-bener pemerintah Indonesia dan kita juga sebagai warganya bisa mengadopsi hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Malaysia sehingga kita bisa mengikuti jejaknya gitu. Negara yang tidak terlalu besar ini mereka sudah mampu menjadi raksasa yang sangat kuat, powerful. Bahkan dengan sumber daya alam nggak sebanyak Indonesia, mereka bisa membuktikan kepada dunia bahwa mereka layak gitu. Keren dan benar-benar salut banget sih. So, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah nonton. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Jangan lupa subscribe juga channelnya Tom MC. Keren banget, belum memaparkan dengan sangat jelas dan keren. Gue suka banget pembahasannya. Saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.